102,8 Serangga FM, balik lagi di siaran pagi. Saat ini sudah masuk lagi di sesi live Instagram hari September 2022 ya. Di segmen Pemkab Serang Menyapa kita akan bergabung dengan Badan Kesbangpol Kabupaten Serang. Nah, ini temanya terkait dengan berdayakan LSM dan Ormas. Badan Kesbangpol lakukan pembinaan. Nah, kita akan bergabung dengan narasumber kita, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Budaya, Ibu Dr. Anda Pipih Rosvianti MSI. Mohon izin Ibu, punten kameranya boleh diberdirikan saja handphonenya, jadi biar lurus. Ya, nah teman-teman pendengar atau pencinta Serangga FM nih, boleh banget tanya-tanya langsung ya dengan narasumber kita terkait dengan. Bisa. Ya, kita coba sambil sapa ya. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Kabir. Pagi Mbak Fitri ya? Betul Ibu. Wah, ini gambarnya masih miring nih Bu. Kalau handphonenya diberdiriin boleh Bu? Sudah belum siap Mbak? Siap, nggak apa-apa Ibu sambil berjalan. Nah, kok jadi Bapak? Ya, saya didampingi Nah, dengan Kasubit Organ. wah lagi kumpul nih. Halo, Assalamualaikum semuanya. Mudah-mudahan sehat ya Bapak Ibu. Seranggawe ganggu nih pagi-pagi buat sosialisasi ke pendengar Seranggawe FM. Ya, nggak apa-apa Wah, Mbak lagi sibuk Fitri. apa nih Bu lagi sibuk apa nih Bu pagi ini di Kesbangpol di bidang Ibu? Ya, seperti biasa lah rutinitas pekerjaan. Tadi pagi Mbak Nadia menghubungi saya agak kerepotan karena lagi ada tamu juga, persiapan Lagi rame. besok ya. Biasalah pagi-pagi briefing pagi dengan para Kasubit dan staf di bidang Poldahri. Tapi sekarang sudah luang ya Bu, sudah bisa kita ganggu sekarang ya Bu. Mohon izin 15 menit mungkin. Insya Allah siap. Siap. Baik, ini juga ditemani sama Pak Kasubit ya. Boleh nanti saling menambahkan juga. Assalamualaikum Pak, sehat ya Pak. Baik. Alhamdulillah. Ini kali pertama kayaknya dengan Fitri Pak. Berarti ini kali pertama ya Bu di bidang Ibu nih live di Instagram Serangga FM dan didengarkan di radio juga nih. Ya betul Mbak Fitri, karena terus terang saya baru di sini terhitung kemarin pelantikan 4 Agustus. Waduh. Baru 1 bulan masih lebih baru berjalan 1 bulan. Mudah-mudahan ini kegiatan dan aktivitas yang lancar ya Bu di tempat yang baru di Kesbangpol begitu. Nah, Bu Kabir, kita punya tema terkait dengan LSM dan juga Ormas yang rencananya juga akan dilakukan pembinaan dan juga pendataan. Nah, ini kan Kabupaten Serang di 29 kecamatan begitu ya Bu Kabir ya. Nah, ini seperti apa sih Bu pendataan yang akan dilakukan di rencana 2023 ini agar masyarakat juga tahu nih, oh ternyata ada Ormas ini, oh ada yayasan ini, oh ada LSM ini yang pasti dirasakan oleh masyarakat. Maka Bu Kabir. Oke, terima kasih Mbak Fitri. Terkait dengan masalah organisasi kemasyarakatan. Nah, kenapa saya mengawali untuk melakukan pendataan terhadap ormas-ormas yang ada di wilayah Kabupaten Serang? Karena ketika pertama saya masuk, tentunya saya mempelajari apa yang harus saya lakukan, karena terus terang selama ini sebelumnya saya sebagai Kabid Koperasi di Disko Umperindak yang tentunya mungkin secara tupoksi akan berbeda sekali dengan di bidang Poldahri ini. Nah, mungkin mengawali untuk saya melakukan sesuatu, berbuat sesuatu ke depannya seperti apa. Yang pertama-tama yang saya lihat itu tentunya tupoksi saya secara pribadi terkait dengan bidang Poldahri. Yang kedua mungkin terkait dengan program-program yang sudah dilaksanakan di Kesbangpol selama ini, dan tentunya tidak kalah pentingnya ada terkait dengan masalah pendataan khususnya terkait dengan masalah organisasi kemasyarakatan. Nah, terus terang di Kesbangpol ini data yang sudah ada terkait dengan
data keormasan kemarin salah ini kali ya, bahwa data ormas sebenarnya baru ada di kami yang terdata itu 77 jumlahnya. 77 itu 39 yayasan, 38 LSM dan ormas. Nah, saya melihat kalau dilihat dari jumlah sepertinya seperti yang tidak relevan ya, karena bagaimanapun juga di kita ini ada sebanyak kurang lebih 29 kecamatan yang dengan data 2022 di bulan Agustus ini terdapat sebanyak 77. Nah, saya pengen tahu ya update data di lapangannya itu seperti apa. Nah, makanya 1 minggu kemarin kami di Kesbangpol artinya melanjutkan program yang sudah dibuat sebelumnya, dan sebelumnya juga di Kesbangpol sudah mendata sebanyak 6 kecamatan. Nah, kami kemarin melanjutkan di 4 kecamatan, Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Bandung, Kecamatan Pamarayan, dan Kecamatan Mancak. Nah, ternyata setelah kami monitoring ke lapangan terkait dengan masa ormas ini, ternyata banyak sekali ormas-ormas yang artinya yang sudah ada namun belum terdata di kecamatan, apalagi terdaftar. Iya, artinya kan ini mengawali supaya data-data ormas ini supaya update gitu loh. Jadi setelah ya kemarin melakukan ya sesuai juga dengan anggaran yang ada di kami, karena keinginan sih semua kecamatan kami bisa melakukan monitoring, karena dengan artinya semua kecamatan bisa kami monitoring, semua bisa masuk gitu kan, Kabupaten Serang ini. Namun ya apa daya, karena mungkin semua tahu selama ini sampai detik ini masih dalam masa pandemi ya, artinya kami juga lah berupaya untuk melakukan semua itu. Itu Mbak Fitri. Jadi untuk pendataan ini juga tadi ya, dari data yang masuk di Kesbangpol ini 77 begitu ya data keseluruhan. Namun di lapangan mungkin pada saat verifikasi langsung ternyata lebih dari itu. Mungkin dari beberapa kecamatan saja datanya sudah cukup banyak begitu ya Bu Kabit ya. Iya, betul. Nah, ini seperti apa sih Bu? Mungkin yang dirasakan juga oleh masyarakat biar tahu begitu ya keberadaan teman-teman ormas, LSM maupun juga yayasan dan lain sebagainya. Sebetulnya seperti apa sih Bu langkah-langkah agar terdata baik itu di kecamatan yang terkecil misalnya, atau mungkin langsung ke Kesbangpol? Apa sih persyaratan yang harus dipenuhi jika memiliki ormas atau LSM begitu? Yang memang harus dipersiapkan begitu, berkasnya apa sih Bu Kabir? Kalau terkait dengan masalah pendaftaran, artinya ormas ini mungkin untuk mengawali adalah yang pertama melalui keterangan domisili. Jadi ormas ini yang sudah ada itu harus meminta izin lokasi kepada kepala desa setempat, karena yang lebih tahu keberadaan ormas ini adalah wilayah, pertama-tama adalah wilayah desa. Itu yang pertama. Surat keterangan domisili dulu yang harus diurus oleh ormas. Nah, setelah itu ormas dengan bekal keterangan domisili dilanjutkan dengan pembuatan akta badan hukum melalui notaris. Nah, setelah akta badan hukum dengan notaris, nanti notaris satu paket artinya yang melakukan online kepada Kementerian Hukum dan HAM. Nah, setelah dilakukannya ada keterangan domisili, akta badan hukum melalui notaris, dan SK pengesahan dari Kemenkumham,
ormas ini baru bisa mengajukan permohonan sesuai dengan kewenangan. Kalau di sini artinya kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Serang berarti mengajukan permohonan kepada Bupati Serang melalui Kesbangpol Kabupaten Serang. Itu untuk melakukan tahapan dalam apa namanya untuk pendaftaran ormas. Nah, sehingga nanti ketika ormas melakukan permohonan untuk dicatat di pemerintah daerah melalui Kesbangpol, nanti kalau berkas-berkasnya sudah lengkap, nanti kami mengeluarkan SKT, surat keterangan tercatat. Gitu, Mbak Fitri. Jadi Nah, agar lebih tertib administrasi begitu ya Bu iya Kabit ya. betul, iya betul. Jadi selain yang 3 tadi, keterangan domisili, akta badan hukum, SK pengesahan dari Kemenkumham, ada juga mereka harus melampirkan program kerja, susunan pengurus, NPWP juga nggak kalah penting, itu yang harus wajib dilampirkan oleh ormas. Dan juga salah satu lagi, surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan. Itu yang wajib juga, mereka harus melampirkan berkas-berkas ketika mengajukan permohonan untuk dicatat di pemerintah daerah Kabupaten Serang. Itu mungkin Pak Fitri. Baik, jadi ini memang sifatnya wajib begitu ya Bu Kabit ya. Jika memang sudah ya. memiliki ormas tadi harus tercatat tertib administrasi dengan data. Artinya sebelum mereka betul-betul organisasinya ada legalitasnya, kami pun wajib memverifikasi. Memverifikasi artinya tidak hanya sekedar memverifikasi berkas, dan itu berkas juga harus lengkap, seandainya mereka ada berkas salah satu aja yang tidak bisa mereka penuhi, kami terus terang belum bisa mengeluarkan SKT. Dan setelah kami mempelajari berkas yang diserahkan ke kami, ke Kesbangpol, kami juga harus melakukan verifikasi lapangan. Betul tidaknya ada sesuai dengan keterangan domisili. Jangan sampai kami mengeluarkan SKT, tetapi seperti kucing dalam karung ya. Kucing dalam karung betul berkas ada, keterangan domisili ya mungkin bisa saja kan, artinya ya bukan kami artinya surudon, tetapi tidak seperti itu, artinya oh betul loh keterangan domisili yang dikeluarkan misalkan kepala desa Sindanglaya Kecamatan Paboran, oh betul tempatnya ada, jadi artinya betul-betul verifikasi ya berkasnya ya tempatnya juga, mungkin seperti itu betul. Jadi harus dicek keberadaan, langsung verifikasi di lapangan betul tidak sesuai dengan data yang disampaikan di berkas-berkas begitu ya Bu Kabit ya. Nah, mungkin dari sistem pendataan dari ormas tadi begitu ya, setelah didaftar, didata, kemudian tertib administrasi di Kesbangpol juga tentunya juga akan memudahkan untuk pembinaan dan pemberdayaannya begitu ya Bu Kabit. Nah, itu mungkin nanti kami juga sesuai dengan adanya PP nomor 58 tahun 2016 terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Jadi artinya organisasi kemasyarakatan terus terang ya Mbak Fitri, bagi saya secara pribadi ini merupakan sebelumnya itu menganggap bahwa ormas-ormas ini dianggap dalam tanda kutip ya Mbak Fitri. Betul. Ya, selama saya sebelum belum berkecimpung artinya yang terkait dengan masalah pekerjaan saya langsung sekarang ini, terus terang saya menilai ya tadi karena saya sebelumnya di bidang koperasi, banyak juga koperasi-koperasi yang dilaporkan oleh LSM, ormas segala macam lah ya. Artinya saya belum tahu seperti apa sih ormas itu, tapi menganggap bahwa itu seolah-olah mencari-cari kesalahan gitulah ya. Tetapi ternyata hasil dari kemarin bekal saya ke lapangan, ternyata ormas itu tidak seperti itu. Bahwa ternyata ormas-ormas yang betul-betul organisasi yang dibentuk ada legalitasnya lengkap, ternyata mereka itu saya pantau kemarin di 4 kecamatan
banyak sisi positifnya. Banyak sisi positifnya, artinya mereka betul-betul punya visi misi dan tujuan yang jelas. Visi misi dan tujuan yang jelas tentunya itu untuk mengimbangi program-program pemberdayaan yang sudah dilakukan oleh mereka. Nah, sesuai dengan dari peraturan pemerintah 58/2016 tadi, bahwa ormas-ormas itu adalah wajib untuk melakukan pemberdayaan yang artinya bisa bermitra dengan ormas lainnya, dengan masyarakat dan swasta. Nah, ternyata selama ini banyak juga ormas-ormas yang sudah melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat, membantu artinya kegiatan-kegiatan sosial yang ada di masyarakat itu secara tidak langsung membantu pemerintah daerah sendiri, ya kan? Artinya Betul. Iya, jadi artinya yang selama ini anggap mereka kurang bagus, pencitraannya kurang bagus, ternyata setelah kami memantau, monitoring, ternyata program-program mereka itu banyaklah membantu kita di pemerintah daerah, khususnya juga Kesbangpol. Mereka banyak program-program terkait dengan kegiatan sosial, membantu anak yatim dalam bentuk apa namanya, kepada panti jompo, kegiatan sosial lainnya, hitanan masal, banyaklah program-program, termasuk juga mengangkat budaya Banten. Seperti kemarin saya di Pabuaran artinya deket ke Ciomas ya, daerah Ciomas juga. Dari situ ada juga ormas namanya Jawara Banten Bersatu ya, JBB. Nah, ternyata ormas ini artinya visi misinya salah satunya adalah ingin mengangkat budaya Banten, salah satunya adalah golok Ciomas gitu. Jadi betul-betul ormas ini selain tadi banyak kegiatan-kegiatan sosial yang sudah dilaksanakan, ternyata ingin juga mengangkat budaya Banten khususnya yang ada di Kabupaten Serang, salah satunya tadi golok Ciomas tadi, yang artinya mungkin mereka ingin memperkenalkan kepada anak-anak sekolah yang selama ini mungkin lebih banyak bermain di gadget gitu kan, bermain di gadget. Nah, justru dengan adanya ormas yang tadi visinya yang jelas seperti ini, mereka ingin memperkenalkan dalam bentuk tadi, oh kita ini punya golok Ciomas, kita ada apa namanya, budaya silat segala macam lah terkait dengan masalah kebudayaan yang ada di Provinsi Banten. Nah, mungkin nanti setelah program-program yang setelah dilakukan oleh ormas-ormas ini, nah salah satu tugas dari Kesbangpol adalah dalam bentuk sistem informasi keormasan. Artinya dari sistem keormasan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi. Nah, pelayanan publik dan tertib administrasi ini tidak hanya sekedar dalam bentuk administrasinya saja, tetapi mungkin nanti kami lebih kepada sifatnya pengelolaan sistem informasi yang memuat selain tadi data-data keormasan dan juga informasi tentang keberadaan, kegiatan yang dilakukan oleh ormas, dan juga informasi lain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, sehingga dengan adanya mitra antara ormas dengan ormas lainnya, dengan masyarakat dan juga bisa dengan swasta dan juga dengan pemerintah daerah, tentunya bisa saling bersinergi, bisa saling bermitra untuk meningkatkan citra yang kurang baik di dalam ormas itu sendiri, untuk meningkatkan supaya mereka itu lebih eksis gitu loh, lebih eksis, lebih kelihatan bahwa banyak program-program yang sudah dilakukan oleh ormas yang khususnya membantu kami di pemerintah daerah itu, mungkin Bakri gitu. Jadi kami artinya Kesbangpol mempunyai tanggung jawab, kewajiban ya tadi untuk menghapus citra yang kurang baik yang selama ini menganggap bahwa ormas ini
pekerjaannya, kegiatannya hanya melakukan orasi, demo, ya kan, yang diketahui oleh masyarakat awam dan selama ini gitu ya. Ternyata, nah kenapa enggak? Mereka sudah punya program-program untuk pemberdayaan, ya kami lah khususnya ya di Kesbangpol untuk mengangkat citra yang buruk menjadi citra baik mereka, gitu, sehingga mereka bisa eksis, bisa dinilai baik oleh masyarakat, khususnya minimal Kabupaten Serang. Nah, dengan tadi Ormas punya program untuk meningkatkan keberadaan terkait dengan budaya Banten, khususnya Kabupaten Serang. Kenapa enggak kita bermitra supaya mereka bisa go internasional? Amin, amin, amin. Ya, setidaknya Mbak Fitri kan, Mbak Fitri juga orang Serang ya. Betul. Kami untuk supaya kami punya program-program bisa terlaksana lah. Amin, amin, amin. Salah satunya bentuk sosialisasi kita nih Bu di siaran Iya, pagi. Nah, ya ini juga betul. agar yang mendengarkan tahu nih ternyata banyak loh ormas-ormas yang memiliki visi misi yang jelas, program kerja Ya, yang baik. iya Cuma tadi ya betul. karena banyak citra yang kurang baik yang mungkin Betul. ketutup nih jadi program-program yang baik-baik dan visi misi yang jelas tadi ya Bu ya. Iya. Nah, Ya betul Mbak Fitri. dan dan juga dengan adanya pendataan ini juga bisa memilah ya Bu, mungkin dari case Bangpol Betul. mana yang cuma nama aja nih, Betul. atau memang yang mempunyai program kerja yang bagus tadi, begitu ya Bu Kabit? Ya. Ya. Jadi artinya dengan kami mengawali data langsung ke lapangan, jadi lebih mengetahui eh, yang selama ini ya mungkin kekurang pahaman lah ya, kekurang pahaman dan kekurang mengertian, bukan berarti mereka tidak ada legalitasnya, mungkin karena tadi kekurang pahaman dan kurang mengertian bagaimana untuk mengurus legalitasnya, atau mungkin yang dianggap mereka itu cukup dengan keterangan domisili saja. Nah, tetapi kan kenyataannya kalau menurut aturan yang seperti yang saya tadi sampaikan, nah artinya dari bekal kami kemarin di lapangan, kami ini bisa memilah artinya, oh ternyata selama ini ada ormas yang hanya sekedar namanya saja. Namun artinya ya mungkin itu oknum lah, hanya beberapa oknum yang bisa melakukan hanya untuk melakukan orasi-orasi yang nggak jelas lah itu ya. Nah, tetapi kami juga artinya tidak mengenyampingkan ormas yang baru hanya namanya saja, tetapi mungkin kami lebih mendorong ke depannya kalau seandainya mereka betul-betul masih ingin mempertahankan organisasi tersebut, mungkin kami nanti akan mendorong untuk mengurus supaya tertib administrasi, mengurus legalitasnya. Dan untuk yang ormas yang baru hanya sebatas nama, mungkin kami itu program ke depan. Tetapi misalkan kalau ormas yang artinya yang sudah tercatat di kami, sudah bagus program-programnya, kami akan terus dorong pemberdayaan yang dilakukan oleh mereka, sehingga artinya tadi supaya mereka bisa lebih eksis lagi gitu. Betul. Mudah-mudahan di 2023 ini nanti kalau sudah terdata semuanya di 29 kecamatan tinggal melakukan pembinaan saja dan juga pemberdayaan. Jadi agar bisa lebih bersinergi begitu ya Bu dengan program pemerintah dalam hal ini dari Kesbangpolnya sendiri. Iya betul. Baik, Ibu, karena waktunya terbatas, terakhir mungkin pesan apa yang ingin disampaikan? Mungkin ada yang menyaksikan nih dari teman-teman Ormas atau LSM. Nah, ini seperti apa nih, Ibu? Apa yang ingin disampaikan? Mangga, Bu, sebagai penutup. Terima kasih Mbak Fitri sebagai penutup. Kami sebagai pembina khususnya terkait dengan masalah organisasi kemasyarakatan, kami mendukung kegiatan program-program yang selama ini sudah berjalan di ormas khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Serang. Kami akan terus mendukung, artinya supaya mereka lebih eksis lagi sampai citra dari masyarakat yang kurang bagus menjadi lebih bagus, lebih eksis. Ya, tentunya yang akan kami lakukan juga tidak hanya sekedar hanya mendorong saja, tetapi mungkin nanti ke depan kami akan tetap melakukan sosialisasi supaya yang artinya masyarakat yang tidak tahu keberadaan ormas akan lebih tahu gitu, akan lebih artinya
citranya lebih bagus lah ya di mata masyarakat. Yang kedua, pembinaan tetap akan kami lakukan untuk ormas-ormas ini. Jadi itulah mungkin yang bisa, dan mohon maaf juga tadi saya mendapatkan pesan dari Bapak Kaban, mohon maaf ya, seharusnya Pak Kaban untuk menyampaikan ini semua karena karena beliau ada kegiatan lain, ada acara lain, sehingga beliau juga menugaskan kami. Jadi salam hormat dari Pak Kaban untuk masyarakat Kabupaten Serang. Mungkin itu Mbak Putih. Tapi ada satu lagi, nanti ketika pemberdayaan tadi, sosialisasi, pembinaan, dan pemberdayaan yang dilakukan oleh ormas, satu mungkin ke depan mudah-mudahan dengan diawali tadi pendataan, pemberdayaan, dan berbagai macam tadi yang akan kami lakukan, mudah-mudahan kami semua diberikan umur panjang, insya Allah, amin. Supaya terlihat keberadaan ormas yang ada di wilayah Kabupaten Serang. Insya Allah kami di 2023 akan mengeluarkan semacamnya ormas ya. Nanti yang akan dikeluarkan mudah-mudahan di tahun depan, insya Allah mudah-mudahan saya masih berada di Kesbangpol. Kalaupun saya sudah tidak di Kesbangpol, bisa dilanjutkan oleh berikutnya, bisa nanti setiap tanggal 17 Agustus kami itu sudah memprogramkan supaya tadi ormas-ormas ini kelihatan. Saya tidak hanya berbicara eksisnya saja, karena eksis tanpa ada sesuatu sama aja, tidak akan kelihatan. Makanya kami mungkin pemerintah daerah Kabupaten Serang melalui Kesbangpol, kami akan melaksanakan kegiatan namanya Ormas Award. Jadi Ormas Award ini yang tadi pembinaan terhadap ormas yang selama ini sudah melaksanakan kegiatan dan program-program yang sudah bagus. Nanti kami akan menilai melalui indeks kinerja organisasi. Jadi dari ini bisa terlihat ormas mana yang perlu mendapatkan award itu. Jadi artinya keeksisan ormas ini bisa terlihat dari nanti ketika tanggal 17 Agustus setiap hari kemerdekaan RI kita sudah akan dimulai tahun depan. Baik, ya, jadi nanti bukan hanya eksistensinya saja, tapi kiprahnya di masyarakat juga akan terlihat begitu dan menjadi motivasi begitu ya Bu Kabit ya. Iya betul. Jadi untuk motivasi mereka juga supaya menjadi lebih baik lagi dan dinilai baik oleh masyarakat. Itu harapan kami. Amin. Wah, ini mudah-mudahan dari Kesbangpol bisa mewakili dari pemerintah daerah Kabupaten Serang, Mbak Fitri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya bila mana ada kata-kata saya yang kurang bagus, itu betul-betul keluar dari hati pribadi saya sendiri. Mohon maaf untuk semuanya, untuk Seranggawe dan juga masyarakat Kabupaten Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Dr. Anda Pipih Rospianti MSI, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Budaya, sudah ikut tergabung di siaran pagi kita bersama tadi Pak Kasubit yang juga mendampingi ya. Wah, ini luar biasa, di 2023 rencananya akan ada semacam award begitu. Jadi untuk Ormas dan LSM, jadi bisa saling memberikan eksistensi dan kiprahnya. Jadi masyarakat bisa langsung merasakan begitu ya. Jadi citra yang kurang baik tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Kabit ini bisa ditutup dengan visi misi yang jelas, program kerja yang bagus, jadi juga terlihat begitu ya. Dan tentunya Kesbangpol juga akan memberikan pembinaan, pemberdayaan juga untuk teman-teman ormas. Jadi yang belum terdata, silakan didata mungkin di lingkup yang terkecil dulu di tingkat kecamatan. Kalau perlu datang ke Kesbangpol agar tertib administrasi dengan berkas-berkas yang sudah dipersiapkan. Terima kasih sudah ikut nonton, karena waktunya sudah jam 10, nggak kerasa hampir 30 menit kita live. Wah, terima kasih sudah ikut nonton. Wah, ada Bapak Hotman Siregar, ada Pak Kabit nih dari Kominfo. Saya selalu ya Pak, baru kemarin kita ngobrol-ngobrol ya. Kemudian juga ada Diskominfo saat di Kabupaten Serang nih, home base-nya Seranggawe FM. Sehat-sehat semua teman-teman di Diskominfo. Ada Woton Arsitek hadir, absen. Terima kasih sudah ikut nonton. Ada Afif RP03, ada Fahrizal, ada Atra Sinakias, ada Ruli Ridan,
Wow, ada Polres Pandeglang juga yang nonton kita pagi ini. Sehat selalu buat teman-teman kepolisian. Ada Suneri 14, ada Diki Pratama, ada Dadan, ada Danu, ada Silvina, ada Dahu Murti, dan lain-lain. Tidak bisa disebut satu persatu. Terima kasih sekali lagi. Kita akan save di IGTV Serangga WFM. Sekaligus kita pamit ya. Kita ketemu hari Rabu jam 7 seperti biasa dengan penyiar yang sama. Fitriatul Mainit. Wassalamualaikum.